Selamat siang atau pagi semuanya. Hari ini kita harus melaju ke bab yang baru ya. Tapi bukan berarti bab yang sebelumnya kita lupakan karena bab sebelumnya bukan mantan. Ya, jadi sekarang kita akan masuk bab baru yang berjudul Sistem Periodik Unsur dan Hubungannya dengan Konfigurasi Elektron. Ketemu lagi ya, konfigurasi elektron. Sebelumnya, di bab 1 kita udah tahu ya, unsur itu apa, atom itu apa bedanya. Ya. Nah, untuk kalian bisa dibaca lagi apa perbedaan unsur dan atom itu supaya saat mempelajari ini kalian bisa mengerti maksudnya apa ya. Jadi sambil video ini di-post, silakan dibaca lagi apa pengertian unsur atau atom. Ya, pembelajaran kali ini dibagi menjadi 3, ada pengantar, ada perkembangan sistem periodik, dan ada tugas wajib. Ya, tugas wajibnya ekstrim sekali ya, bisa kita lihat nanti di ujung pembelajaran. Nah, masih ingatkah kalian saat mengkonfigurasikan elektron dari suatu atom? Atom ya, atom. Dari suatu atom. Konfigurasi elektron dari atom oksigen. Konfigurasi elektron dari atom fluorida. Konfigurasi elektron dari atom kromium. Ya. Unsur-unsur dari suatu atom itu banyak banget ya kira-kira. Nah, kalian tahu nggak jumlahnya itu ada berapa semuanya? Dan bagaimana pengelompokan unsur tersebut? Karena banyak, untuk mempelajarinya kita harus bisa mengelompokkannya supaya saat mencarinya mudah. Ya. Ini adalah kumpulan, sebentar, pakai biru aja. Ini adalah kumpulan dari unsur-unsur yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Aluminium ya, itu stainless yang ada di panci kalian itu ada unsur aluminiumnya. Timbal, Pb, zinc ini biasa dipakai buat seng atap. Besi ya, pasti kalian lihat besi setiap hari. Sulfur itu belerang. Emas ya, nama atomnya Au. Tembaga yang ada di kawat listrik ya, Cu lambang atomnya. Gimana sih mereka dikelompokkannya? Nah, ada perkembangan pengelompokan unsur di sepanjang sejarah kimia itu. Ketika unsur sudah ditemukan dalam jumlah banyak, perlu dilakukan pengelompokan unsur agar mudah dalam mempelajari unsur tersebut. Ya. Nah, perkembangan pengelompokan ini sering disebut perkembangan sistem periodik unsur. Nah, berikut ini adalah outline itu atau rangkuman ya, dari bagaimana sih perkembangan pengelompokan unsur di dunia yang sudah terjadi. Ya, kita langsung aja ke yang pertama. Ada yang pengelompokan berdasarkan logam dan non-logam. Nah, namanya juga pengelompokan logam dan logam. Pasti unsur tersebut hanya dikelompokkan berdasarkan logam dan non-logam. Ya. 20 unsur itu baru dikenali. Yang pertama kali mengemukakan ide ini adalah Lavoisier, ya. Ini bacanya bukan Lavoisier ya, tapi Lavoisier. Nah, tapi kelemahannya ini adalah terlalu sederhana. Antara sesama logam itu masih terdapat perbedaan. Contohnya, antara besi dan platina masih ada perbedaan. Ya, maka dari itu adalah pengelompokan yang lebih sempurna yang kedua, yaitu pengelompokan triade de Breuer. Namanya juga triade, tri. Kalian harus ingat pengelompokan pola 3 unsur. Ya. Bila suatu unsur dikelompokkan berdasarkan sifat, ya, berdasarkan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok
terdapat 3 unsur yang dimana massa atom unsur kedua merupakan setengah dari penjumlahan unsur pertama dan ketiga. Contohnya saya punya ini, kalsium, strontium, dan barium. Ya, kalsium ini nomor atomnya 40. Barium ini bukan nomor atom, mohon maaf, nomor massa ya. Nomor massanya 137. Maka yang di tengah sini, di strontium ini pasti tinggal penjumlahan unsur pertama yaitu Ca dengan unsur ketiga yaitu Ba dengan nomor massa 137 dibagi 2. Hasilnya adalah 88,5 atau dibulatkan jadi 88. Seperti itu ya. Jadi unsur di tengah sini nih pasti adalah setengah dari penjumlahan 2 ini. Ya, lalu dikali setengah. Seperti itu. Ya. Lalu pengelompokan hukum oktav Newland ya. Ini sebenarnya dia tuh pemusik. Tapi zaman dulu itu ilmuwan tuh sangat canggih. Di mana dia ilmuwan, pasti dia cinta musik. Jadi penemu-penemu kayak Mozart yang gitu-gitu mereka juga sebenarnya ilmuwan ya. Nah, si Octave Newland ini dia bilang kemiripan unsur itu ada di tiap perselisihan 8 oktav. Misalkan ini, unsur hidrogen mirip dengan unsur fluor karena berselisih 8. Unsur fluor mirip dengan unsur Cl karena berselisih 8. Seperti itu ya. Nah, dia itu mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Ini kenapa nggak mau? Nah ini, kenaikan massa atomnya. Gitu. Nah, unsur setelah atom ke-8 akan mirip dengan unsur pertama. Sekarang, pengelompokan sistem periodik Mendeleev. Ya. Nah, ini udah mulai, sudah sedikit mulai modern dia. Ya. Dia itu menyusun unsur berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia yang berhubungan dengan massa atom. Jadi yang sebelum-sebelumnya mereka tuh hanya berdasarkan sifat fisika aja menyusunnya. Kalau Mendeleev ini dia memperhitungkan juga sifat kimia. Ya. Jadi sistem periodik Mendeleev ini merupakan sistem periodik unsur yang pertama. Maka dari itu adalah hukum periodik Mendeleev, yaitu sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Maksudnya apa sih, Bu? Ya, sifat unsur itu berdasarkan ada hubungannya dengan massa atom. Ya. Mendeleev mengelompokkan 12 baris unsur yang disebut dengan, tidak tertulis di sini ya, mohon maaf, saya tulis saja langsung. Yang disebut dengan periode atau periode ya biasanya ya. Bisa disebut periode, bisa disebut periode. Dan 8 kolom unsur yang disebut golongan. Ya, 12 baris itu berarti ke bawah gini ya, 12 baris ya. Kalau golongan dia jadi kayak gini nih. Nah, seperti ini. Ini baris, ada 12 baris, dan ini golongan yang pertama, ini golongan yang kedua. Seperti itu. Penyusunan golongan ini berdasarkan kemiripan sifat unsur. Nah, penyusunan periode atau baris-baris ini berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, Mendeleev itu cerdas. Dia menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan bahwa banyak unsur yang belum ditemukan. Terbukti bukan ramalan ya, prediksi Mendeleev ini. Di mana pada tahun 2016 telah ditetapkan ada unsur yang ditemukan oleh ilmuwan Jepang, yaitu nihonium. Ya. Untuk lebih jelasnya golongan itu, nah seperti ini nih, grup-grupnya. Nah ini ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
periodenya yang baris ke bawah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, yang kosong-kosong ini menurut Mendeleev pasti ditemukan katanya di masa depan. Seperti itu ya. Jadi ingat-ingat lagi golongan itu yang ke samping ini ya. Ini golongan ya. Oh, ini golongan segini itu adalah golongan 1. Segini itu adalah golongan 2. Segini itu adalah golongan 3. Kalau periode itu seperti mana? Per baris. Ini adalah periode 2. Kalau kurang jelas yang di bawah. Ini adalah periode 11 ya. Tolong jangan tertukar antara golongan dan periode atau perioda. Nah, ada kelebihan dan kekelemahannya sistem periodik Mendeleev ini. Dia itu yang pertama kali, untuk kelebihan dulu ya, dia yang memperkenalkan istilah periode dan golongan. Dan dia dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan. Dan ditempatkannya unsur transisi atau unsur dengan orbital D pada lajur khusus. Ya, kalian tadi kalau lihat sebelumnya, nih, ini unsur transisi. Transisi itu apa, Bu? Unsur logam dengan orbital D. Kelemahannya, terdapat unsur yang tidak sesuai, yaitu unsur tellurium dan iodium. Panjang periodenya beda-beda, dan unsur lantanida ditempatkan dalam satu golongan. Nah, maksudnya apa sih, Bu, lantanida ditempatkan dalam satu golongan ini? Karena lantanida itu punya sifatnya sendiri. Jadi, dia nggak bisa disatukan dengan unsur-unsur lainnya. Maka dari itu, hadirlah sistem periodik modern yang ditemukan oleh Henry Moseley, di mana dia menyusun kemiripan sifat unsur bukan berdasarkan massa atom. Ya, tapi dia menyusunnya berdasarkan nomor atom. Ini harus di-highlight. Ini yang ciri khas dari sistem periodik modern. Si Henry ini menyusun unsur bukan berdasarkan massa atom, tapi berdasarkan nomor atom. Maka dari itu hukum periodiknya berganti, yaitu sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom, bukan massa atom. Ya. Nah, kalau di sistem periodik modern ini, unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Unsur-unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. Sebenarnya agak mirip ya dengan Mendeleev, cuma bedanya di sini sih. Kalau Mendeleev itu nomor massa, kalau di Moseley ini nomor atom. Satu golongannya tetap disusunnya berdasarkan kemiripan sifat fisika dan kimianya. Nah, maka dari itu dia mengelompokkan unsur dengan cara ada blok, periode, dan golongan. Seperti apa sih ketiganya itu? Kita lihat sebelumnya ya. Ini adalah sistem periodik modern. Bisa kita lihat, Ibu selalu bahas-bahas nihonium ya. Karena penemunya itu adalah sosok inspirasi bagi Ibu. Sebetulnya dia menemukan unsur itu dari tahun 2003, tapi dia baru diakui bahwa sebagai penemu unsur baru dengan nama nihonium baru tahun 2016. Kebayang ya perjuangannya seperti apa? Jadi dia sangat memotivasi saya nih, unsur yang baru ditemukan, nihonium. Nah, kalian kalau untuk info nih, disusun berdasarkan nomor atom yang mana sih, Bu? Yang saya bulatkan. 1, yang di atas ya nomor atom, beda dengan penulisan notasi atom. Kan kalau notasi atom penulisannya gini ya. Jangan HH, mah kelihatan. Misalkan ini CUD ya. CU 6329. Nah, kayak gitu. Kayak gini kan, tapi kalau di SPU, kenapa jadi di atas pun nomor atomnya? Iya, ada. SPU ini mah bukan notasi atom, tapi pengelompokan unsur-unsur. Jadi kalau kalian mau lihat nomor atom, lihat di atas ini ya. Kadang di atas pinggir, kadang di atas kanan, kadang di atas tengah. Nah, ini nanti kita akan mempelajari bagaimana bedanya bagaimana penggolongan berdasarkan blok,
Periode dan golongan. Ini golongan, ya. Golongan itu adalah baris vertikal. Jadi ini ya, golongan. Ada golongan 1A yang disebut dengan alkali. Nah, ini harus kalian hafal. Ketika ibu tanya misalkan, golongan alkali adalah golongan 1A, harus bisa ya, tapi tenang, soal tidak semudah itu. Tapi maksudnya kalian harus mengerti saat ibu tanya mengenai karbon, berarti kan harus oh ini ibu nanya tentang golongan 4A. Seperti itu. Golongan 1A disebut alkali, golongan 2A disebut alkali tanah. Ibu masih bahas golongan A dulu ya. Golongan 3A disebut dengan boron aluminium. Golongan 4A disebut golongan karbon. Golongan 5A disebut golongan nitrogen fosfor. Golongan 6A disebut golongan oksigen belerang. Golongan 7A disebut dengan halogen. Golongan 8A disebut dengan gas mulia. Nah, di sini kalian ada golongan, dilihat ada golongan B ya. Apa sih Bu bedanya A sama B? B ini umumnya logam, walaupun tidak semuanya logam ya. Tapi dia memiliki elektron valensi dengan kulit D. D ya, kalian ingat D? Nah, makanya dia punya sifat khusus dari elektron valensi, makanya dia dikelompokkan menjadi golongan B seperti ini. Mulainya dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B-nya ada 3 kolom ya. 1B dan 2B. Kenapa sih Bu mulainya dari 3? Nanti kita akan lihat di materi selanjutnya. Ingat, jangan tertukar. Ketika ditanya golongan, oh kalian harus ingat ini yang baris ke bawah ini golongan. Golongan, golongan, golongan. Ya. Golongan 1A ada apa aja? Ada hidrogen, ada litium, ada natrium, ada kalium ya. Golongan 6A ada apa aja? Ini kan 1A, 6A. Oh, berarti saya harus nyari 6A ke pinggir. Ya, kan 1A ada apa aja? Hidrogen, litium, natrium, kalium. Ketika ditanya 6A, saya harus cari ke pinggir. Oh, ini 6A ada oksigen, ada S ini sulfur, ada selenium. Seperti itu ya. Harap perhatikan kata-kata saya. Ketika saya mencari golongan lain, saya mencarinya secara vertikal. Ketika saya ingin mengurutkan unsurnya ada apa aja, saya seperti ini. Saya cari ke bawah seperti ini. Seperti itu ya, perhatikan. Sekarang periode. Periode adalah baris horizontal dari SPU. Jadi mana yang disebut periode? Ini ya, periode 2 ini dia bolong di tengahnya. Jadi kayak gini. Nah, perbaris gini periode itu. Ya, periode itu dimulai dari periode 1, 2, 3, 4. Ya. Ketika saya tanya di periode 2 ada apa aja? Ini ya, ada litium, ada berilium, ada boron, dan ada seterusnya. Ketika saya ingin tahu periode 4 ada apa aja, saya nyarinya kemana? Ke pinggir? Mana ya periode 4? Ini bukan, ini bukan. Nah, periode kan horizontal, jadi saya carinya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Berarti periode 4, hitung aja baris keempat. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini periode 4. Berarti ada kalium, ada kalsium, dan ada seterusnya. Cesium, ada titanium, ada vanadium, kromium, dan seterusnya. Jangan tertukar antara golongan periode. Saya sudah kasih tahu dari sekarang, karena kedepannya suka banyak yang salah. Ya. Jadi kalau nanti di depan, di materi kedepannya, kalian bingung antara periode dan golongan, silahkan lihat video ini lagi. Sekarang blok. Ya. Ada blok. Blok itu adalah daerah pada sistem periodik unsur yang memiliki jenis subkulit elektron valensi yang sama. Ya, jadi bab ini tidak bisa jauh dari konfigurasi elektron. Buktinya ada di sini. Blok pada SPU yang diurutkan oleh si Henry Moseley itu, blok-blok tersebut yang dikelompokkan itu memiliki jenis subkulit elektron valensi yang sama. Contohnya, golongan 1A dan 2A ini adalah blok S. Ya.
Nah, golongan 3A sampai dengan golongan 8A adalah blok P. Nah, golongan 3B sampai dengan golongan ini, maaf, 2B adalah golongan transisi saja, tapi transisinya logam yang memiliki suhu kulit D. Ada lagi blok F, ini blok F. Blok F ini biasanya diisinya di sini nih. Karena tidak cukup, jadi saya tulis di bawah seperti itu. Blok F ini golongan transisi dalam yang umumnya bersifat radioaktif. Ya, jadi keren banget ya Henry Moseley, udah mah dia menyusun berdasarkan sifat fisika, berdasarkan sifat kimia, berdasarkan kenaikan nomor atom. Ya, dia juga menyusun berdasarkan blok-blok yang ada. Nah, seperti sebelumnya, Moseley itu menyusun unsur berdasarkan kenaikan atom itu terlihat pada periode. Bisa dilihat sini ya, 1, 2, ya. Coba saya lihat yang lebih besar aja ya. Nah ini nih, periode. 1, 2, nah diurutkannya berdasarkan ini ya, nomor atom ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat periode 4. Periode 4 disusunnya berdasarkan apa? Berdasarkan kenaikan nomor atom juga. Lihat 19, 20, 21. Hebat ya? Nah, kalau berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia, itu berdasarkan golongan. Kita bisa lihat golongan 1A ini disebut alkali. Golongan 2A disebut alkali tanah. Golongan 8A, mana 8A? Saya nyarinya kemana? Ke bawah atau ke pinggir? Golongan itu kan adalah baris vertikal dari SPU ya. Nah, berarti saya nyarinya ke sini, 8A ya. Mohon maaf ya, terpause bukan video yang salah. Ya. Golongan 8A. Karena golongan adalah baris vertikal dari SPU, jadi berarti ini ke bawah ini dia memiliki sifat yang sama. Jadi saat saya tanya golongan 8A, oh ini dia punya sifat gas mulia. Gas mulia itu umumnya sifatnya stabil. Gas golongan 5A, oh ini dia disusun ya, berarti satu baris ini, satu ke bawah ini, dia memiliki sifat nitrogen dan fosfor. Seperti itu ya, jangan sampai terbalik. Maka dari itu, kalian harus bisa, nih, tugas wajibnya, menghafal sistem periodik unsur. Ya, jadi hari ini tidak ada kuis, tidak ada pelajaran rumah, kalian hanya menghafal ini. Walaupun besok ulangan gak apa-apa, belajar dulu untuk ulangan atau remedial, tapi mulai mencicil menghafal sistem periodik unsur. Setiap anak harus menghafalkan tata letak unsur pada tabel SPU. Yang A-nya ada pada golongan A. Ingat ya, A, 1A, 2A, 3A. Bisa lihat sendiri di SPU, 1A, 2A, 3A yang mana. Dan ini diujinya mulai minggu depan ya, tenang saja. Silahkan menghafalkannya per golongan. Maksudnya gimana sih? Nah, gini nih lihat saya ya. Saya ngasih jembatan keledai dari satu golongan. Misalkan ini nih, golongan 2A, ada unsur apa aja? Ada beli, mangga, cari, sri, bagi rata. Ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Seperti itu ya, hafalkannya per golongan, per vertikalnya. Nah, sistem penilaian akan dilakukan pada video call antara WhatsApp atau live per jam kimia sebanyak 5 orang dari tiap kelas. Jadi minggu depan, jam pertama kimia di hari Senin, saya akan menelpon orang-orang untuk tes ini. Jika video call ditolak, akan ada pengurangan nilai. Apapun alasannya, entah itu karena koneksi, entah itu, kecuali kalau sehari sebelumnya sudah bilang, Bu, kuota saya habis. Ya, seperti itu. Dan urutannya akan random, jadi bisa saja hari ini tiba-tiba Matius, besok Cloud. Nah, jadi
urutannya random. Jadi siap-siap aja terima telepon dari saya. Nah, jika kalian menghafalkannya dengan lengkap per satu golongan, itu adalah nilainya sama dengan nilai ulangan. Tenang, saya nggak nanya semuanya ya. Jadi misalkan saya tanya, Cloud, tolong golongan 3A sebutin apa aja. Udah cuma seperti itu. Tapi saya nanyanya juga random ya. Misalkan Starla, saya pingin tahu golongan 7A ada apa aja. Starla sebutin. Jadi random saya nanyanya, jadi kalian juga harus bisa hafal semuanya. Bu, kenapa harus hafal? Nah, untuk bisa memahami materi kimia selanjutnya yang bersifat analisis, kalian harus bisa hafal tata letak unsur di sistem periodik unsur. Menurut Bloom, ahli pendidikan dari Eropa, dia bilang, menghafal adalah tingkat berpikir paling rendah dari proses berpikir manusia. Jadi semangat, pasti kalian bisa. Tunggu telepon dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati kalian semua.